Jumpa lagi bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih lewat program Renungan Malam. Dan kali ini kita bersama-sama untuk merenungkan firman lewat kesempatan malam hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2020. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita memohon kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat semua yang Tuhan sudah nyatakan. Penyertaan dan berkat-berkat-Mu kami nikmati. Kami merasakan dalam situasi-situasi yang sulit seperti yang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Olehnya kami mau selalu datang kepada Tuhan, selalu mau bergaul dengan Tuhan, hidup berjalan dengan Tuhan. Dan harapan kami kiranya itu boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dan dimanapun kami berada. Olehnya Tuhan selalu bekali kami, dan dalam kesempatan ini bekali kami dengan firman-Mu yang tetap kami rindukan untuk kami dengarkan. Layakkan ampuni kami, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Demikian bacaan firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan menolong dan menguatkan kita bersama. Kita renungkan firman Tuhan dengan tema keluarga adalah harta berharga. Mengawali renungan kita malam hari ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan bagian dari lagu yang pernah dinyanyikan oleh Bisil, dan mungkin lebih populernya kita kenal film Keluarga Cemara. Itu sering kita dengarkan lagu ini. Ada bagian tertentu saja yang kita akan nyanyikan, harta yang berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Ternyata harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling bernilai adalah keluarga.
Karena begitu berharganya keluarga sehingga kita terus berupaya untuk memelihara keluarga kita dengan begitu sangat baik. Lewat keluarga kita bisa mengalami sukacita, lewat keluarga kita bisa berbagi kasih, lewat keluarga kita bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudara, karena demikian berharganya keluarga, banyak orang dengan berbagai macam cara untuk terus berusaha memelihara keluarganya dengan begitu sangat baik. Karena begitu sangat pentingnya keluarga, maka di dalam keluarga suami, istri, dan anak-anak adalah sebuah tempat di mana kita bisa untuk saling berbagi kasih, saling mengingatkan, saling mendidik satu dengan yang lain. Kita bisa saling berbagi, dan juga lewat keluarga kita bisa menyatakan keteladanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan kita bisa belajar bagaimana dengan keluarga Abraham. Bagaimana keluarga Abraham dalam hubungannya dengan anak-anaknya. Ya, kita tahu kehidupan Abraham bagaimana mengalami masa-masa sulit ketika ia belum memiliki anak sehingga ia harus berpoligami, dan bagaimana ketika ia memiliki 2 orang anak dari 2 orang istrinya. Masalah mulai muncul, dan saya yakin keluarga siapapun dan keluarga bagaimanapun, bahkan kita juga sekalian pasti pernah dan sering mengalami pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan dalam kehidupan keluarga. Nah, pertanyaannya, apa dan bagaimana cara kita menghadapi persoalan-persoalan itu? Bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan itu? Dalam bacaan kita Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga Abraham sedang mengalami masalah yang membuat, dalam istilah bacaan kita, membuat Abraham sebel. Ditulis dengan kata sebal. Sebal jengkel bercampur amarah. Sebal juga jengkel melihat kelakuan anaknya. Sebal juga karena mungkin dia menyesali bagaimana ia mendidik anaknya yang tidak bisa menjaga adiknya. Kita lihat masalah muncul ketika Ismail sedang bermain dengan adiknya Ishak. Ismail pada saat itu kira-kira berumur 16 tahun dan Ishak berumur kira-kira 2-3 tahun. Karena bacaan kita menceritakan ketika peristiwa itu terjadi ketika Ishak sedang disapi oleh orang tuanya. Jadi perbedaan umur yang begitu sangat jauh, ya tentu juga bagaimana karakter anak-anak seperti itu, umur yang begitu sangat jauh, cara bermain, cara mereka berinteraksi tentu memang begitu sangat-sangat beda. Nah, dalam bacaan kita muncullah masalah. Tidak begitu jelas bagaimana masalah itu muncul, persoalannya apa, tetapi yang pasti ketika Ismail sedang bermain dengan Ishak, Sarah sedang melihat, dan hal itu membuat seorang Sarah begitu sangat jengkel, marah kepada Ishak, marah kepada Ismail, sekaligus juga marah kepada Hagar dan menyampaikannya kepada Abraham. Sarah tidak bisa menerima perlakuan yang dilakukan oleh Ismail kepada adiknya Ishak. Mungkin dalam hal ini seorang kakak tidak dapat menjaga, menyenangkan dan mengajak adiknya bermain. Entahlah apa penyebabnya, tetapi mungkin dari hal itu kita bisa belajar seorang kakak idealnya harus bisa menjaga, melindungi, dan bisa mengajak adiknya untuk bermain.
dan adiknya bisa menikmati permainan itu. Tetapi rupanya Ishak tidak bisa menikmati permainan itu. Dan itu yang membuat seorang Sarah marah, jengkel terhadap Ismail sendiri. Dan kemarahan kejengkelannya pun juga berimbas pada diri Ismail, berimbas sekaligus juga kepada diri seorang Hagar. Dan oleh karena itu Sarah melaporkan itu kepada Ishak, kepada Abraham suaminya. Nah, mungkin kesalahan Hagar juga adalah tidak dapat membimbing Ismail anaknya untuk bisa berinteraksi bagus di dalam kehidupan keluarga. Dan Abraham di sini bertindak seperti yang dikatakan oleh Sarah, supaya mereka diusir dari rumahnya, supaya Ismail dan Hagar itu diusir dari rumahnya. Ada masalah yang muncul konkretnya, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Kita bisa bayangkan bagaimana terlepas dari penyertaan Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa bayangkan hidup Sarah dan Ismail ketika mereka harus meninggalkan rumah. Mereka harus berkelana ke padang gurun Berseba, bertahan hidup, dan potensi mereka mati begitu sangat tinggi. Sebuah perlakuan pengusiran dari rumah membuat mereka begitu sangat menderita. Terkadang kita tidak sadar dengan tindakan-tindakan kita yang tidak dewasa, tindakan-tindakan kita yang tidak dapat menyelesaikan masalah, tidak dapat menemukan solusi dengan baik, itu justru menyengsarakan sesama kita. Keluarga bukan lagi istana, keluarga bukan lagi tempat yang menyenangkan. Keluarga bukan lagi tempat yang bisa membuat kita damai. Mungkin banyak Bapak Ibu saudara-saudara yang mengalami keluarga itu bukan istananya lagi. Mereka tidak merasa home sweet home. Banyak orang yang lebih suka meninggalkan rumahnya. Anak-anak meninggalkan rumah, lebih suka di tempat yang lain. Mungkin suami juga lebih suka di tempat yang lain daripada lebih suka di rumah sendiri. Keluarga bukan lagi tempat yang menggairahkan. Keluarga bukan lagi tempat seperti istana. Jangan-jangan keluarga kita sudah seperti neraka. Bapak Ibu saudara-saudara, masalah selalu muncul dalam kehidupan kita. Potensi masalah begitu sangat banyak. Dari kita sebagai kepala keluarga, dari kita sebagai ibu rumah tangga, cara dan sikap kita, perlakuan kita juga terhadap anak-anak. Bagaimana juga dengan anak-anak? Mereka juga tidak terlepas dari cara kita mendidik dan membimbing, mengarahkan mereka. Bagaikan pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita perlihatkan itu jugalah yang dicontoh oleh anak-anak kita. Keluarga adalah tempat persemaian kasih. Maka semaikanlah kasih di situ. Keluarga adalah tempat persemaian pengampunan. Maka nyatakanlah keteladanan pengampunan di situ. Persemaian damai sejahtera, nyatakanlah itu. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu dengan bersama-sama tetap mengandalkan Tuhan, keluarga kita akan tetap diberkati. Keluarga indah dan keluarga bahagia yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang akan terus menyatakan kasih dalam hidupnya, dalam interaksinya, dan terus menyatakan keteladanan bagi banyak orang. Lewat
keluarga, kita mulai cara hidup yang bisa menyatakan kesukaan Allah. Dan kita nyatakan, setelah itu kita nyatakan di tempat-tempat kita di mana kita bisa berinteraksi. Syukurilah keluarga kita, bagaimanapun keadaan kita, dan jangan pernah menyerah untuk terus menyatakan kebaikan dalam kehidupan keluarga kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 289. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kita berdoa. Terima kasih puji syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami, melayakkan kami untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus kuatkan kami untuk menyatakannya. Terlebih dalam kehidupan keluarga kami, kehendak-Mu dinyatakan, kasih-Mu dinyatakan, pengampunan dinyatakan, dan rencana-Mu juga dapat kami nyatakan. Tuhan sertai kami, mampukan kami, dan terus mendoakan segenap anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Tuhanlah yang berkarya campur tangan, menolong memampukan kami untuk terus menjadi ayah dan ibu yang baik, yang bertanggung jawab, yang berketeladanan untuk terus membimbing anak-anak kami. Engkau yang terus juga memeliharanya, menentukan dan memberkati hidup mereka dan masa depan mereka. Juga kami berdoa, kiranya anak-anak kami yang sedang berjuang dalam pendidikan mereka, Tuhan berkenan menolong mereka. Terlebih bagi mereka yang akan melanjutkan pendidikan di berbagai macam jenjang. Secara khusus juga kami berdoa yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Tuhan, kiranya Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami percaya masa depan yang cerah
buat mereka ada di dalam tangan-Mu dan rancangan-Mu indah bagi mereka. Kami juga berdoa buat segenap keluarga kami dimanapun Tuhan melindungi, memberkati mereka. Kami juga berdoa buat malam hari ini akan kehidupan kami seterusnya. Tuhan juga yang terus memberkati kami. Tuhan juga yang terus mengajar dan mendidik kami dengan cara-Mu. Biarlah kami tetap menjadi umat Tuhan yang terus hidup dalam kesetiaan, hidup di dalam kasih, hidup sebagaimana yang Tuhan harapkan. Kami percaya juga Tuhan menyertai setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga segenap hidup mereka, dalam pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, berikan yang terbaik, kuatkan mereka. Yang dalam keadaan sakit, ada begitu sangat banyak, kami berdoa secara khusus hamba-Mu Ibu Diaken Yospin Lebang yang terbaring lemah. Kami percaya Tuhan bekerja dengan cara-Mu. Kasihani juga Bapa di sorga yang terbaring lemah karena sakit penyakit di rumah sakit siapapun mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat segenap majelis gereja, mampukan kami untuk terus melayani-Mu dengan baik. Semua yang telah mengambil bahagian pada hari ini tanpa terkecuali, Tuhan memberkati kami. Pemerintah bangsa dan negara kami doakan presiden dan seterusnya ke bawah, berkati mereka. Kami bersuka cita hari ini Bapak Presiden bertambah usia berulang tahun. Tuhan kiranya memberkati beliau untuk terus memerintah dengan baik. Berikan kesehatan dan kemampuan. Kami percaya Tuhan akan melindungi bangsa dan negara kami. Secara khusus juga di Makassar ini. Makassar begitu sangat memprihatinkan. Angka penyebaran COVID Corona terus meningkat. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan menjaga kami. Dan kiranya semuanya ini cepat berlalu. Situasi akan normal kembali. Dan kami boleh beraktivitas dengan baik kembali. Kami serahkan hidup kami. Dipuji dimuliakan nama-Mu selalu. Sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan malam Jemaat Satria Kasih yang juga sudah kita dengarkan malam hari ini. Kita bersuka cita, semoga kita dikuatkan untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan akan membekali kita dengan caranya dan memperlengkapi kita dengan berbagai macam hal agar kita dimampukan untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami juga berharap dan terus berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari terus hidup dengan berbagi satu dengan yang lain untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka dalam duka kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan